Halo, masih bersama saya Yohanes dalam kuliah elemen mesin. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar untuk menggambar SN diagram, yaitu diagram yang merepresentasikan kekuatan fatigue dari material terhadap life cycle. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan saudara bisa menggunakan SN diagram untuk menggunakan analisa kegagalan fatigue untuk umur yang ditentukan. Mari simak contoh berikut. Berikut adalah studi kasus kita. Diketahui sebuah bar dari baja dengan kekuatan material yang diketahui dikenakan beban bending. Jadi seperti yang diterima pada uji fatigue. Kemudian data endurance limitnya juga diketahui sebesar 315 MPa. Jika komponen ini dirancang untuk bisa dipakai sampai 90.000 kali siklus, maka berapakah kekuatan fatigue dari bar? Meskipun datanya terlihat sedikit, tetapi di sini semua data yang diberikan cukup untuk membantu kita menentukan berapa kekuatan fatigue yang diinginkan. Mari simak pembahasannya. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggambarkan diagram SN. Setelah diagram SN ini bisa kita gambarkan, maka kita bisa mencari dan menentukan berapakah fatigue strength untuk life cycle yang dikehendaki. SN diagram dikonstruksi oleh dua sumbu. Sumbu datar menyatakan life cycle, sumbu vertikal menyatakan kekuatan. Kedua-duanya direpresentasikan dalam sistem koordinat log atau skala logaritmik. Diagram SN untuk material baja selalu dimulai dari life cycle 1000, sehingga kita mendapatkan pada sumbu horizontal nilai 3. Nilai life cycle ini merujuk pada kekuatan fatigue sebesar 90% dari kekuatan tarik ultimate material. Sehingga kita bisa menggambarkan satu titik koordinat pada diagram SN ini. Seperti ditunjukkan pada slide. Berikutnya adalah menentukan satu titik lagi untuk menunjukkan batas endurance limit dari material ini. Batas endurance limit biasanya diberikan pada life cycle sebesar 1 juta life cycle, sehingga kita bisa menetapkan angka 6 pada sumbu horizontal sebagai acuan untuk endurance limitnya. Dan diketahui dari data yang diberikan di soal bahwasanya endurance limit dari material ini adalah sebesar seperti yang ditunjukkan dalam slide. Sehingga kita bisa menentukan posisi titik untuk endurance limit ini, seperti yang ditunjukkan di slide. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua titik yang merepresentasikan SN diagram dari material baja, seperti yang disebutkan di soal. Sekarang kita buat garis kurva SN-nya. Diagram SN ditunjukkan seperti berikut. Langkah berikutnya adalah menentukan berapa fatigue strength atau kekuatan fatigue dari material untuk life cycle yang ditentukan, yaitu 90.000 life cycle. Untuk mencarinya, kita bisa memulai dengan menentukan sebuah titik pada sumbu horizontal yang merepresentasikan life cycle yang ditentukan, yaitu 90.000. Dan kita dapatkan angka di sekitar 5, kurang dari 5. Kemudian kita tarik garis ke atas hingga menyentuh kurva SN, kemudian ditarik ke arah kiri untuk mendapatkan nilai logaritmik dari fatigue strength. Maka kita akan mendapatkan garis kuning yang ditunjukkan pada gambar sebagai nilai logaritmik dari fatigue strength material untuk life cycle 90.000. Nah, untuk menghitung panjang garis kuning ini, kita bisa menghitung dari kesebangunan segitiga. Maka, dengan menghitung kesebangunan segitiga itu, kita akan memperoleh nilai logaritmik dari fatigue strength untuk life cycle 90.000, yaitu sebesar 2,5873. Jika kita cari fatigue strength-nya, berarti itu setara dengan 386,63 MPa. Nah,
Demikian cara untuk membuat kurva SN atau diagram SN dari suatu material dengan data yang diketahui dan menggunakan diagram SN tersebut untuk memprediksi batas kekuatan fatigue pada life cycle yang ditentukan. Nah, silahkan mengulang lagi materi ini dan berlatih sendiri menghitung agar saudara paham. Dan jangan lupa cek juga tutorial yang lain terkait dengan kegagalan fatigue hanya di channel ini.